Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, amin. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi setelah PTS ya. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan ini yaitu di kelas 8 ketika tentang peran dan dampak TIK ya, untuk pertemuan 9, 10, dan 11. Nah, pada pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang peran dan dampaknya TIK ya pada pelajaran informatika ini. Ini ada KI dan KD informatika di kelas 8. Tentunya sekarang ini kita sudah masuk di dampak sosial informatika ini ya, memahami makna kolaborasi masyarakat yang digital. Bagaimana kita itu sudah memasuki masyarakat digital ya. Jadi kita harus mengetahui dampak positif dan negatifnya. Ini anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini di mana peserta didik mampu untuk mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi ya, dilihat dari perangkat yang digunakan itu. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari produk yang dihasilkan. Jadi sekarang di berbagai bidang ini sudah menggunakan teknologi semua. Tentunya ada dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, pada pertemuan ke-9 ini, nah ya, perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat cepat dan terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menunjukkan kehebatan dan penggunaan alat tersebut. Maksudnya, misalnya saja sekarang ini dalam bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan ini adanya BSI ya, buku sekolah elektronik. Nah, jadi seperti ini, sepertinya membaca buku kita ini anak-anak. Ini BSI menggunakan buku elektronik. Ada lagi misalnya seorang guru memasuki ke ruangan kelas ya tanpa harus membawa buku. Karena apa? Dimana di kelas itu sudah tersedia LCD dan website sekolah yang tentunya sudah ada media, semua perangkat dan semua absensi ataupun daftar nilai yang ada di dalam web itu, sehingga guru masuk kelas tidak membawa apa-apa, cukup dengan membuka website, mengabsensi anak-anak secara online, juga memberikan materi secara online ya, dalam artian lewat web itu aja. Misalnya itu di dalam kelas. Sekarang itu juga gitu, pembelajaran daring. Dengan adanya COVID-19 ini dampaknya siswa belajar di rumah. Kita tetap tidak kesulitan anak-anak karena adanya teknologi. Itu salah satu contoh dari bidang pendidikan. Nah, sekarang kalau misalnya contoh lagi di bidang kesehatan, adanya USG ya. Seorang ibu hamil yang sudah 6 bulan kepingin tahu anaknya laki-laki atau perempuan, di USG. Oh, anak saya laki perempuan, sehingga mempersiapkan bajunya, peralatannya untuk yang berbasis perempuan dan seterusnya. Di samping itu misalnya ada seseorang yang sakit, saya kok sepertinya sesak ya, dada saya kok sesak terus. Lah, bisa di USG, diindikasi penyakit apa, sakit apa, sehingga sedini mungkin bisa untuk cepat disembuhkan. Nah, begitu juga misalnya kayak ibu hamil ya, atau mau melahirkan karena anaknya ini bahasa Jawanya nyungsang ya, atau misalnya kurang pas posisi bayi sehingga harus disesar, dioperasi.
Kalau dulu anak-anak zaman dulu, seorang ibu hamil sering meninggal dunia pada saat melahirkan, ya karena posisi bayi yang tidak tepat. Terus belum adanya teknologi untuk sesar. Nah sekarang ini sudah, ya, kalau ada kesan sedikit dokter khawatir risiko sehingga langsung disesar, ya. Nah begitulah anak-anak, misalnya itu di dalam bidang kesehatan. Masih banyak lagi bidang-bidang yang lainnya, contohnya perbankan. Adanya ATM. Kalian kalau butuh uang sewaktu-waktu malam hari, misalnya karena ada sesuatu yang harus diambil, mau ke dokter, uangnya di ATM, kalian bisa ngambil tanpa harus menunggu jam kerja. Kepingin membantu saudaranya dadakan, saudaranya minta tolong untuk minjam uang, nah kita langsung ke ATM. Bahkan transfer lewat mobile, transfer tanpa harus ke ATM anak-anak, lewat HP bisa untuk transfer, ya. Jadi sekarang tuh ada banyak teknologi yang membuat kita itu lebih harus disiplin waktu. Karena apa? Dengan adanya lebih cepat itu, ya, kita harus mempersiapkan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu di dalam bidang perbankan, ya, salah satunya seperti itu. Terus di dalam bidang ekonomi, ya, di dalam bidang ekonomi adanya jual beli online. Dulu orang jualan, ya, menjajakan jualannya di atas kepala, ya, ditaruh di atas kepala produknya, dan jalan dari kampung ke kampung, ya, dari rumah ke rumah. Tapi sekarang ini tidak lagi, cukup dagangannya difoto, dikasih spesifikasi, lah baru bisa digunakan untuk jualan. Kita hanya di rumah tinggal kipas-kipas, banyak yang order. Begitu juga kalian anak-anak, kalau mau belanja, misalnya ndak usah panas-panas ke pasar, ndak usah panas-panas ke mall, cukup cari jual beli online, kita transfer uangnya via mobil di rumah, lah barangnya pun nanti diantar ke rumah. Jadi ndak harus kita itu susah-susah lagi. Itulah adanya berbagai macam dampak adanya teknologi. Di samping itu di bidang apa lagi? Contohnya di bidang pemerintahan adanya e-KTP, E-nya elektronik, KTP elektronik, e-SIM, nah SIM elektronik. Misalnya ada kejadian orang tua yang misalnya, ya, tergeletak, tidak sadarkan diri, tapi dia ada KTP-nya, nah itu di situ bisa diketahui sebenarnya penduduk ini penduduk mana, asalnya mana. Nah, kalau sudah menggunakan KTP elektronik, semua identitas akan terekam. Itu dari dampak positif. Tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, sini saya jelaskan lagi. Semua penciptaan alat teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia, ya kan, untuk berkomunikasi antar sesamanya, misalnya menggunakan HP. Dulu kalau ada kabar saudaranya meninggal dunia, kerabatnya meninggal dunia, bisa-bisa 1 bulan baru dengar saya. Karena apa? Tidak ada alat komunikasi. Sekarang jangankan seperti itu, dilarikan ke rumah sakit sudah tahu. Nah, jadi kabar itu lebih cepat, berkomunikasi lebih baik. Nah, terus tetapi tanpa, ya, kita sadari menimbulkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terdapat dampak-dampak negatif juga. Tadi dampak positif, ya, yang saya jelaskan. Di samping adanya dampak positif, ya, kita sebagai pengguna teknologi haruslah pandai memilah-milah teknologi tersebut sehingga kita dapat memanfaatnya. Dampak positifnya tentu saja memudahkan kita dalam melakukan komunikasi daripada dampak negatifnya, ya. Salah satunya adanya membuat orang semakin tidak percaya dengan adanya interaksi dengan orang lain. Nah, contohnya ini apa? Banyak sekali dampak negatif, ya. Misalnya pembelian barang online, barangnya gambarnya itu bagus, ternyata setelah kita pesan kok murah, ya, bagus, saya pesan ditransfer, begitu barang datang mengecewakan, tidak sesuai dengan gambar, lah sehingga kita membuat tidak percaya lagi. Itu salah satu contohnya. Yang lainnya bisa jadi malas, kayak adanya teknologi ini, belajar ini, adanya berbagai macam soal, anak-anak browsing, tidak mau baca buku,
tidak mau mendengarkan media yang ada dari gurunya, langsung di browsing ke internet misalnya, itu kan membuat orang jadi malas. Yang ketiga, misalnya kalian lagi chatting asik-asiknya sama teman, nah terdengar suara adzan, kira-kira dilanjutkan dulu chattingnya apa berhenti untuk sholat? Nah ini kemungkinan besar yaitu untuk melanjutkan chatting. Oh ya, malam waktunya mumpung teman saya online. Nah, berbagai macam alasan. Itulah dampak-dampak negatif ya. Juga penipuan semacam tadi itu online ya, jual beli online itu kan penipuan, kalau misal dalam artian barangnya tidak sesuai dengan kenyataannya, itu masih mending. Ada lagi yang penipuan anak-anak, sudah dibayarkan barang tidak dikirim, sudah ditransfer ya, barang tidak dikirim. Itu juga dari efek negatifnya. Terus pada awalnya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi dibuat untuk dapat membantu mendapat kemudahan dari aspek bisnis ya, yang saat ini perkembangan teknologi tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi dalam dunia pendidikan, kesehatan. Tadi sudah dijelaskan, dunia pendidikan misalnya BSE ya. Terus di kelas misalnya menggunakan website LCD, anak-anak langsung mendengarkan. Kesehatan ya tadi sudah saya jelaskan semua. Juga pemerintahan tadi juga sudah ya anak-anak ya, sehingga pemerintahan juga mengadakan ke sosial ya, hubungan sosial. Selain dapat menimbulkan kelebihan, kemajuan teknologi dapat juga ya menunjang segala aspek. Disinilah peran teknologi informasi dan komunikasi dijadikan suatu acuan dalam perkembangannya. Para pengembang teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan penelitian dan pertimbangan segala aspek yang dapat dalam kebutuhan manusia, sehingga teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus sebagai manusianya, sebagai penggunanya harus benar-benar tahu apa, kapan kita menggunakan teknologi baik dan benar, kapan kita harus meninggalkannya ya. Misalnya contohnya kalau yang kurang baik itu anak-anak ya, kita bisa mendeteksi dari ATM orang misalnya dicoba-coba menggunakan barcode sehingga bisa membobol, naudzubillah ya. Ini adalah faktor dari dampak negatifnya adanya teknologi, bisa membobol, bisa menggunakan uang palsu. Karena apa? Ada scanner ya. Kalau sesuatu yang di scanner akan menghasilkan semirip mungkin dengan barang aslinya, misalnya uang asli di scanner kan nanti kalau dicetak jadi uang palsu. Nah itu ya, itu adalah sisi dari negatifnya. Masih banyak lagi penipuan yang digunakan, itu misalnya menggunakan ilmu yang kurang berkah ya, yang tidak bermanfaat sehingga digunakan untuk penipuan. Nanti misalnya ada mata pelajaran tentang membackup CD, menggandakan CD, itu maksudnya bukan berarti saya memberikan materi ke kalian untuk membackup hasil karya orang lain. Kalau kita membackup atau menggandakan hasil karya orang lain, berarti kita melanggar undang-undang, kena hukuman. Nah, terus apa yang di backup? Guru memberikan kalian harus membackup anak-anak CD ini ya. Yang di backup adalah hasil karya sendiri, misalnya hasil tugas kalian ya, itu di backup. Cara backupnya bisa, sehingga nanti kalau sudah SMA apapun tugasnya kalian bisa sendiri membackup, bisa sendiri bagaimana menggandakan, tapi hasil karya sendiri yang digandakan, bukan hasil karya orang lain. Paham ya? Anak-anak di sini ada soal ya, minta tolong nanti ini dikerjakan LK. LK ini adalah lembar kerja ya. Yang pertama, apa saja yang termasuk dampak negatif TIK? Sebutkan di bidang pendidikan apa, di bidang kesehatan apa, di bidang ekonomi apa, di bidang perbankan apa, di bidang pemerintahan itu apa ya, disebutkan semua. Terus yang kedua, apa saja yang termasuk dampak positif ya, setelah negatif positif. Terserah kalian, saya ingin kerjakan yang dampak positif dulu, tidak apa-apa. Nah, terus apa hubungan antara keduanya tadi ya? Ayo, kita harus bisa memilih ya kan, bagaimana itu, apa hubungannya, nanti silakan kalian jelaskan. Tugasnya anak-anak
minta tolong di Japri lewat WA ya, boleh ditulis di kertas, nanti difotokan dikirim ke WA boleh ya. WA saya kalau kurang tahu bisa tanya ke wali kelas masing-masing yang sudah pernah sering mengerjakan anak-anak ya, tugas yang dahulu silakan sama saja, Japri itu juga tidak apa-apa. Sebelum mata pelajaran ini saya akhiri, kesimpulannya di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini ada berbagai macam dampak, tentunya positif dan negatif ya. Kalian semoga bisa memahami dampak ini, terutama bagi kalian sendiri ya, dan bagi orang lain semoga bermanfaat. Diingatkan saudaranya, keluarganya apabila sampai menggunakan dampak-dampak yang negatif ya, diingatkan semuanya. Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.